Mari kita bersyukur kepada Allah, Al- Allah yang begitu besar, begitu besarnya Allah kita. Ia adalah domba yang datang dan turun untuk mati untuk kita. Kita telah belajar dari buku Ibrani dan itu adalah yang ditulis dan ditekankan oleh penulis buku Ibrani. Walaupun kita menghadapi begitu kesusahan, kekhawatiran, tapi jangan takut karena Allah kita yang turun kepada kita dan mati untuk kita. Ia adalah imam besar yang agung. Kamu percaya pada hal itu? Imam besar yang agung menjadi persembahan sendiri. Jadi mari kita bersyukur pada Allah dan puja Dia telah menjadi imam besar bagi kita, dan hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 dari buku Ibrani. Judulnya adalah Ajaran-ajaran dasar dan firman kebenaran. Ajaran-ajaran dasar dan firman kebenaran. Minggu lalu di pasal 5 kita telah belajar tentang Melkisedek dan ia berkata, kamu tidak akan bisa mengerti kecuali kamu dewasa dalam iman. Kecuali kamu menjadi dewasa dalam iman, kamu baru bisa makan makanan yang keras. Itu tentu saja kiasan, dan sampai saat itu ia belajar tentang Yesus sebagai imam besar dan kualifikasi sebagai imam besar. Lalu di pasal 6 ia menjelaskan sekarang, dan ia berkata, berbicara tentang Melkisedek, ia berkata kalau kamu itu adalah balita. Seseorang harus mengajarkan kamu ajaran-ajaran dasar atau ajaran-ajaran pertama tentang firman Allah, dan kamu tidak bisa makan makanan yang keras, yaitu firman Allah. Dan ia meninggalkan, dia stop, berhenti di sana. Dan di pasal 6 ia melanjutkan dan menjelaskan tentang apa itu ajaran-ajaran pertama tentang ajaran Kristus. Dan apa itu firman kebenaran harus kita mengerti, supaya kita bisa mengerti hal tentang Melkisedek. Jadi sebelum bagian yang akan kita pelajari hari ini, ia berbicara tentang kualifikasi dari imam besar. Dan Yesus adalah imam besar. Lalu ia berkata, ia adalah imam besar yang berdasarkan peraturan Melkisedek. Jadi sekarang saat kamu bilang peraturan Melkisedek, itu artinya Melkisedek telah menentukan peraturan dan kamu menjadi bagian dari peraturan itu. Apakah ini jelas? Kamu mengerti kan? Jadi mana yang datang duluan? Melkisedek atau Yesus sebagai imam besar? Tapi Yesus adalah pencipta Allah yang ada dalam penciptaan. Ia bahkan sebelum penciptaan dia selalu ada di sana. Jadi ini membuat kita bingung. Jadi siapa Melkisedek ini? Tokoh Melkisedek ini. Lalu ia berkata, kamu pengen tahu, tapi kamu tidak bisa menghadapi kebenaran ini. Seperti yang dikatakan oleh Jack Nicholson. Kamu tidak bisa menghadapi kebenaran ini karena kamu belum dewasa. Jadi kita mungkin mikir, apa ini firman kebenaran makanan keras ini? Kita ingin tahu, kita ingin memahaminya. Jadi di pasal 6 ia menjelaskan tentang ini, dan saya berharap melalui bukan hanya dalam khotbah ini, tapi melalui pasal ini Roh Kudus akan memperkuat kita sehingga kita bisa menjadi dewasa dalam iman sepanjang hidup iman kita, sehingga kita bisa datang sampai ke titik itu. Dan pasal 7 ia akhirnya berbicara tentang Melkisedek, yaitu minggu depan. Jadi saya berdoa dalam 1 minggu kita bisa menjadi dewasa, menjadi cukup dewasa. Tapi saya percaya melalui pekerjaan Roh Kudus yang Allah akan mengizinkan kita untuk menjadi dewasa. Jadi saya berdoa semoga Roh Kudus bekerja melalui ayat-ayat ini dan di setiap diri kita sehingga kita bisa mendapatkan berkat Melkisedek. Amin. Di pasal 6 ia menjelaskan apa perbedaan dari ajaran-ajaran pertama dari Yesus Kristus dan firman kebenaran. Yang pertama itu adalah ajaran dasar tentang Kristus. Jadi apa yang bagian keduanya? Apa itu firman kebenaran kan?
Jadi kita udah siap tentang dua bagian ya. Pertama ajaran dasar tentang Kristus, yaitu di Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Mereka berkata, apa? Meninggalkan ajaran tentang Kristus? Enggak, bukan ini yang dikatakan. Tinggalkan asas-asas pertama. Apa itu? Berikutnya, level berikutnya setelah kamu selesai dengan asas-asas pertama, kamu pergi kemana? Belajar tentang yang lain? Enggak kan? Tentang Kristus. Ia tidak mengajarkan kamu meninggalkan ajaran tentang Kristus, tapi ia bilang kamu lulus dari ajaran asas-asas dasar ini. Jadi kita mari menekankan untuk menjadi dewasa ke level berikutnya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Untuk melakukannya kita harus mengerti apa itu asas-asas pertama dari ajaran. Itu adalah fondasi. Fondasi itu sesuatu yang kamu tidak lupakan. Di sekolah kalau kamu ingin belajar tentang kalkulus, probabilitas, kamu kamu masih ingat kan algebra? Kamu harus tahu fondasi tambah kurang kali bagi kan? Iya kan? Kamu tidak lupa kan hal itu. Kamu tidak lupa tentang apa itu perkalian, karena itu adalah dasarnya. Tapi kamu tidak belajar balik dan belajar ulang. Jangan ulang fondasinya, tinggalkan fondasinya karena kamu udah menjadi master, udah sangat ahli. Jadi apa itu aja asas-asas pertama? Yang pertama, pertobatan dari perbuatan sia-sia. Pertobatan dari perbuatan sia-sia. Apakah kita sudah melewati hal ini? Kita sudah menjadi ahli atas hal ini? Saat kita pertama datang dan percaya pada Kristus, kita bertobat. Apakah kamu telah bertobat? Kita menerima pengampunan atas dosa kita. Pekerjaan yang sia-sia, apa itu perbuatan sia-sia? Itulah perbuatan yang menjadi bagian dari mereka yang memberikan kita hidup. Di luar Yesus Kristus. Di luar iman, itu adalah pekerjaan sia-sia, perbuatan sia-sia. Jadi, pertobatan dari perbuatan sia-sia keluar dari Mesir dibandingkan dengan perjalanan padang gurun. Keluar dari dunia kita masih bergelumut karena supaya kita bisa melewati dosa-dosa kita, dasar dosa kita. Tapi kita bertobat dari perbuatan sia-sia kita. Dan hal terbesar yang kita lakukan, bagian dari pertobatan, itu adalah kita datang beribadah pada Tuhan. Kita datang untuk mengikuti Dia. Dan melalui pertobatan, Allah memberikan kita iman. Iman sebagai hadiah. Itu karena Allah memberikan kita iman dan kasih karunia, kita bisa bertobat. Kita bisa percaya karena Yesus mati untuk kita dan memaafkan dosa kita. Bukan karena kita sangat bersih, tapi karena kasih-Nya. Kekuatan dari pengampunan Dia. Pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan pada Allah. Apakah kita melewati ini? Sudah lulus dari ini? Mereka nggak menjawab. Kur, apakah kalian sudah lulus? Tidak yakin? Kamu telah menerima pengampunan dari darah Roh Yesus Kristus. Amin. Kita telah kan? Kamu percaya pada Tuhan kan? Pada Allah kan? Syukur pada Allah karena kita bisa percaya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kita berjalan dengan Allah, pembaptisan, kita dibersihkan. Jadi berikutnya adalah apa? Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan. Kita telah melalui tangan Allah terhadap kita. Kita bukan hanya menerima pembaptisan dari air, tapi saya percaya kalau kita telah menerima pembaptisan dari Roh Kudus. Amin. Dan berikutnya apa? Pikirkan tentang pengalaman kamu. Berikutnya apa? Di padang gurun, mereka keluar dari Mesir, mereka percaya pada Tuhan, dan melewati
Laut Merah itu adalah pembaptisan. Berikutnya apa? Seluruh padang gurun itulah berikutnya. Kehidupan iman kita, ya kan? Tapi di sini dikatakan langsung dikatakan kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Jadi di mana itu? Itu seperti orang Israel keluar padang gurun melewati Laut Merah, lalu di mana Kanaan? Orang yang lulus dari SD lalu berkata, "Ayo kita cari kerja." Ya kan? Ini sepertinya ada begitu bagian yang besar yang hilang, tapi mari saya jelaskan 4 hal ini. Pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan pada Allah, ajaran tentang pelbagai pembaptisan dan perumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukum kekal. Itu yang kita harapkan. Itulah iman kita. Itu adalah tujuan kita. Apakah kita melewati ini? Kita telah melewati ini. Kamu punya ini kan? Pertobatan, kepercayaan pada Allah, pembaptisan, komitmen, harapan atas kebangkitan dan hidup kekal. Kita miliki ini. Tingkatan kamu apa? Terima kasih, terima kasih. Amin. Tingkatan kamu apa? A, B, C, D, F. Kamu sudah lulus kan? Jadi nilai kamu apa? Nilai kamu apa? Angkat tangan jika kamu A, B, C, D, E, F. Kenapa saya bertanya hal ini? Apakah kita harus mengulangi kelas ini? Enggak kan? Kamu yakin? Kamu harus mengulangi kelas ini? Penulis Ibrani berkata, kamu harus mulai kelas ini. Ada yang salah dengan kamu sekarang. Itu sebabnya kamu masih bayi. Kamu harus meninggalkan ini. Kamu harus lulus. Kamu harus melewati pekerjaan fondasi ini dan lulus. Dan kita bertanya, bukan ini semua? Bukankah ini semuanya? Kenapa? Jadi apa yang lebih dari ini? Saya nggak tahu dengan kalian, tapi saya lulus dengan G. A, B, C, D, E, F, G. G artinya kasih karunia, grace, atau saya tidak bisa lulus, jadi yang memberikan saya kasih karunia. Jadi saya lulus, jadi saya tidak mengulangi kelasnya. Saya harap tidak. Jadi di bagian akhir, jika kamu mengulangi kelas itu, kalau kamu menerima firman, kamu diberkati, lalu kamu balik dan jatuh lagi, dan kamu mencari keselamatan lagi, kamu membunuh Yesus sekali lagi. Jadi ia berkata, jadi ini adalah dasar atau fondasi. Jadi mari kita bandingkan dengan kemah suci. Bentuk-bentuk kemah suci. Ada 3 bagian. Uh, tem, tem, ada pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Tempat maha kudus adalah tempat di mana hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita bisa masuk? Kita masuk dari arah kamu dari timur, melewati gerbang. Apa yang pertama kamu lihat? Ya, itu adalah mesbah pembakaran kan? Itu melambangkan pengampunan, yang melambangkan salib Yesus Kristus, ya kan? Dan itu adalah pelataran. Dan dalam pelataran kamu memiliki fellowship, ada orang yang melayani, dan segala sesuatu terjadi di sana. Dan kamu melewati pertobatan dan pengampunan. Berikutnya apa? Tempat kudus. Tapi sebelum kamu bisa masuk ke tempat kudus, ada satu hal yang harus kamu lewati. Basin air. Jadi kamu menerima pengampunan, kamu percaya pada Yesus, Allah, dan kamu memiliki fellowship, kerjaan gereja dan melayani. Dan kamu memiliki bejana air ini, di mana kamu menerima pembersihan. Kamu lihat alurnya, kesamaannya dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani, pertobatan atas perbuatan sia-sia, kepercayaan pada Allah, pembaptisan. Berikutnya apa? Berdasarkan bentuk kemah suci, berikutnya apa? Tidak banyak orang masuk sana, tapi mereka yang diizinkan, imam, harus masuk ke dalam tempat kudus. Tapi di sini langsung masuk ke bagian kebangkitan orang-orang mati.
itu ada di tempat Maha Kudus. Jadi seluruh bagian tempat kudus itu hilang. Dan mungkin kita bisa bertemu uh, clue tempat agar kita bisa menjadi dewasa. Itu ada apa di sana di tempat kudus? Itu adalah meja roti yang melambangkan Yesus, firman Allah yang datang dalam bentuk daging, dan Yesus berkata, ini adalah tubuh saya, ini adalah roti. Dan firman yang menjadi daging dan memberikan hidup pada kita itulah Injil. Inkarnasi dari Allah, dari firman Allah dalam daging. Mereka yang turun pada kita dan memberikan Injil pada kita, itulah Injil. Dan melalui Injil, kita harus makan Injil itu. Yesus berkata, ambil ini dan makan ini, saya pecahkan untuk kamu. Yesus mati di kayu salib untuk kita supaya kita bisa mengerti dan menerima firman itu. Kita bangkit dan dewasa hanya jika kita makan dengan benar. Kita tidak bisa melewati proses makan ini. Ketika anak dewasa, ada waktu dalam hidup mereka, ketika mereka dewasa dalam satu masa musim panas, dia naik tinggi begitu banyak. Saya melihat beberapa dari kalian tumbuh begitu, dan saya tidak suka. Kenapa? Karena kamu lebih pendek dari saya, dan satu musim panas kamu jadi lebih tinggi daripada saya. Tapi secara rohania harus ada waktu dalam hidup kita, dalam iman, di mana kita mulai makan dan kita tumbuh, ya kan? Harus ada periode menjadi dewasa, tentu saja konsisten. Lalu setelah makan, kita menerima sinar. Dan Yesus berkata, saya adalah sinar atas dunia ini. Itu adalah kaki. Dan kita dan sejak saat itu kita bisa mulai mengerti hal-hal surgawi. Dan berikutnya adalah mezbah dupa. Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4. Dan dikatakan dupa kemenyan ini adalah doa dari jemaat kudusnya, itulah doa kamu. Ini adalah ujian untuk menjadi dewasa. Sebelumnya bagaimana bayi berhubungan, berkomunikasi? Bukan, itu kambing ya. Ya, balita berkomunikasi dengan menangis. Kapan mereka berkomunikasi? Saat mereka membutuhkan sesuatu. Doa kamu seperti apa? Apakah doa kamu itu seperti tangisan balita? Kamu menangis kepada Allah ketika kamu membutuhkan sesuatu? Tapi dupa dari mezbah dupa ini adalah hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Hubungan yang sangat dekat dan komunikasi yang dekat dengan Allah. Antara suami istri dengan orang tua. Kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Bukan apa yang saya butuhkan. Bukan telepon yang membutuhkan setiap saat. Itu adalah hubungan penuh kasih. Itu adalah ujian untuk menjadi dewasa. Kita menjadi dewasa, jadi mari kita pikirkan, apakah kamu memiliki proses ini? Pikirkan hidup iman kamu, hidup kita sebagai Kristen. Apa yang membuat kita terkualifikasi menjadi Kristen? Apakah karena kita datang ke gereja setiap hari Minggu? Apa yang kita lakukan terhadap Allah? Sering sekali orang-orang Kristen atau mereka yang menyebut diri mereka Kristen, mereka datang ke pelataran, mereka meminta pengampunan, mereka dibersihkan, mereka dibaptis, mereka melayani, dan ada pelayanan, ada fellowship. Itu semua ada di pelataran, dan mereka pulang setiap hari Minggu. Apa yang kita lakukan? Saya tidak berkata ini salah, tapi kita datang, kita berdoa, kita bertanya kepada Allah, kita menerima pengampunan, kita melayani fellowship, kita datang ke gereja 1-2 kali,
dalam seminggu. Kita masih ada di pelataran. Apakah kamu telah masuk ke tempat kudus? Apa kamu memiliki waktu yang berkualitas dengan Allah? Kamu mendengar firman, membaca surat cintanya, mencari tahu tentang dia dan berkomunikasi dengan dia. Kamu memiliki hubungan itu, waktu itu, setiap hari, setiap minggu. Apakah ada segmen dari hidup kamu, bagian dari kehidupan iman kamu yang kamu sangat mencintai firman itu, kamu terus baca, makan seperti pemuda ada beberapa waktu di masa muda mereka makan, bukannya semakin gendut, mereka malah semakin tinggi. Sama seperti pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Tanpa itu, jika kita tidak memiliki itu, kita tidak bisa menjadi dewasa. 30 tahun, 40 tahun tidak masalah. Jika kamu tidak memiliki pertumbuhan itu, kamu hanya akan menjadi balita. Doa kamu akan memberitahu kamu. Kamu berteriak tentang apa yang kamu inginkan dan bukannya hubungan dengan Allah. Bukannya pembicaraan dengan Allah. Dan ketika hal-hal yang sulit terjadi, kamu akan bergetar. Saya percaya pada Allah, saya pendeta, saya anak pendeta, saya tumbuh dari keluarga Kristen sepanjang hidup saya. Dan kalau tidak ada hubungan yang intim dan pelajaran dan jatuh cinta pada firman Allah, maka akarnya tidak akan turun. Akan sangat dangkal, iman kita akan sangat dangkal, dan ketika angin datang, saya akan jatuh. Iman saya. Dan tanpa proses itu, kita tidak bisa menjadi dewasa atau bangkit dalam iman. Kita mendengar begitu banyak ayat-ayat Alkitab, doktrin, cara gereja, begitu banyak hal di dalam kepala kita. Pendeta memberikan kamu judul sermon kamu bisa berbicara tentang isinya lagi dan ayat-ayat yang akan digunakan. Tapi, apakah kita benar-benar tumbuh? Atau kita hanya menjaga status quo? Menjaga hal-hal fondasi, hal-hal dasar yang dilakukan oleh orang Kristen. Ia berkata lagi, tinggalkan, lulus dari hal-hal dasar ini. Ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sembilan hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi tidak mungkin diperbarui lagi sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Semoga gereja Zion dan jemaatnya tidak melakukan hal ini, menyalibkan Yesus lagi dan menghinanya di muka umum. Ide yang sama ketika penulisnya berkata, kamu harusnya menjadi guru sekarang, tapi sekarang kamu perlu orang untuk mengajarkan kamu hal-hal dasar. Kita baca lagi 2 Timotius pasal 3 ayat 12-17. Memang setiap orang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jangan hanya dengar dan lepaskan, tapi terus berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakin, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini
Ini adalah bacaan yang kita sangat kenal. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya benar-benar berdoa, kita kita bisa lulus dari ajaran um, dasar tentang Kristus. Jadi berikutnya apa? Kita harus menjadi dewasa untuk belajar tentang firman kebenaran. Itu adalah bagian berikutnya, firman kebenaran. Kamu mungkin berpikir, akhirnya pendeta akhirnya memberikan firman yang sangat dalam. Firman kebenaran yang akan mengajarkan kita dan mengarahkan kita pada transfigurasi dan hidup kekal. Amin. Apakah kamu senang? Seperti biasanya, saya akan mengecewakan kamu. Kamu sudah punya firman itu kan? Ya kan? Bukannya kita sudah punya. Pertanyaannya adalah, bukannya apa, tapi bagaimana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini. Apa itu firman kebenaran? Dengan menjawab dengan bagaimana. Itu seperti apa? Yang pertama, firman kebenaran adalah menghisap air hujan dan menghasilkan buah. Kita akan lanjutkan di bacaan yang sama, ayat 7-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, ini cara penulis Ibrani mengajarkan kita membandingkan ajaran-ajaran pertama tentang Kristus dengan firman kebenaran. Dan apa itu firman kebenaran? Dia mulai dengan ini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Jadi, tanah yang menghasilkan buah itu adalah tujuan dari mengusahakan tanah itu untuk menghasilkan buah yang berguna untuk mereka dan menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Saat kita menerima firman di Ulangan pasal 32, dia berkata firman Allah adalah hujan dan itu adalah kasih karunia. Apakah kamu telah menerima air hujan secara rohania? Apakah menerima embun? Kamu menerima air hujan? Amin. Pertanyaan berikutnya apa? Setelah kamu menerima air hujan, apa kamu memiliki buah? Buah-buah. Saya tanya lagi, Kak, apakah kamu telah menerima hujan? Ya, oke. Mereka yang telah berkata, iya, apakah kamu punya buahnya? Amin. Terima kasih. Kenapa iya iya yang lebih sedikit di pertanyaan berikutnya? Bukannya itu natural untuk orang buat tanah yang menerima hujan akan berbuah. Tapi ia berkata tidak, tidak seperti itu. Ketika hujan turun, pohon itu uh, sudah siap menghisap. Itu harusnya natural jika kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan sebagai pohon buah atau sebagai orang-orang Kristen. Tapi kadang-kadang di situasi yang sangat buruk, pohon itu membutuhkan banyak air untuk menghasilkan buah yang penuh dengan air. Tapi kadang-kadang dunia sangat kering. Hidup kita penuh dengan angin dan badai dan kesulitan. Sangat sulit untuk berbuah. Buah seperti apa yang kita miliki? Apa yang
dikatakan oleh penulis ini, apa yang saya coba katakan pada kamu, karena kita mendengarkan firman bukan berarti kita memiliki banyak buah-buah rohani. Itu kita tahu. Jadi masalahnya apa? Itu karena yang saya katakan minggu lalu tentang diare rohania, itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani, kamu mendengar firman, tapi apa yang terjadi dengan firman itu? Itu hilang. Supaya pohon itu bisa berbuah, ya harus menerima, menghisap air itu dan mengambil nutrisinya, dan ada proses. Di dalam Alkitab, Allah membandingkan, jemaatnya dengan pohon olive, pohon, fig, zaitun dan pomegranate dan kurma. Ada persamaan antara empat tanaman ini. Pohon pohon, kurma, pohon, olive, pohon ara, dan pohon, delima. Jadi, persamaannya apa? Mereka banyak airnya. Dan ini adalah pohon yang sangat bisa bertahan di dalam, tempat yang kekurangan air. Jadi bagaimana bisa mereka menghasilkan buah yang sangat manis dan banyak airnya di situasi seperti ini? Mereka harus melewati begitu banyak kesulitan uh, dan kesakitan. Jadi mereka memiliki akar yang sangat dalam. Jadi mereka bisa mengambil begitu banyak nutrisi dan air yang mereka bisa dapatkan. Jadi tangkainya itu sangat tipis. Jadi mereka kehilangan air di perjalanannya. Jadi kita juga pikir ini bagaimana cara kita berbuah. Kita harus memiliki akar yang sangat dalam firman Allah dan bukannya hanya bergerak atau pindah. Lalu kita harus memastikan dalam proses hidup kita, kita tidak kehilangan firman dan kasih karunia. Kita harus menjaganya sampai ke tangkai-tangkainya, cabang-cabangnya, dan daunnya. Mereka berusaha menjaga airnya sebanyak mungkin dari udara, dan melalui situasi dan pekerjaan yang sangat sakit ini dan sangat sulit untuk menjaga kasih karunia dan air itu, mereka menghasilkan buah. Dan saat buah itu dihasilkan, mereka yang mengusahakan tanah itu akan bersukacita dan akan digunakan, dan pohon itu akan diberkati. Jadi kita lihat di ayat 9 sampai 12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu. Allah tidak akan melupakan pekerjaanmu dan penderitaan yang telah kamu lakukan. Hal yang telah kamu lakukan untuk memuliakan namanya. Kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi ia ingin kita menunjukkan kerajinan kita sehingga kita tidak malas. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi pada akhirnya ia akan mengizinkan kita untuk menerima perjanjian, menerima pewarisan kerajaan Allah. Janji kepada kita adalah hidup kekal. Jadi, apakah kita menggunakan hujan yang telah kita terima? Apakah kita menggunakan firman dan iman yang ia berikan pada kita? Itu seperti kita belajar bahasa. Apakah kamu belajar bahasa kedua, ketiga, keempat? Kebanyakan kamu iya kan?
Saat kita belajar bahasa, kita menghafalkan vocabulary-nya. Lalu kita belajar grammar-nya. Jadi kamu menghafalkan kata-kata yang cukup dan kamu mengerti dan belajar grammar-nya. Lalu sekarang kamu bisa mengatakan bahasanya. Kalau kamu berkata iya, berarti kamu belum pernah belajar bahasa. Ada guru bahasa Inggris di Korea yang tidak pernah mengunjungi negara yang berbicara bahasa Inggris sebelumnya. Ia mengajarkan anak-anaknya vocab dan bahasa dan grammar bahasa Inggris. Guru yang sangat baik. Lalu ia pindah ke Amerika. Ini benar-benar ini cerita yang benar. Dia pindah ke Amerika karena guru bahasa Inggris. Ia tahu bagaimana menaruh kata-katanya ke dalam grammarnya dan berbicara. Jadi pertama ia bertemu dengan orang Amerika. Ia mulai berbicara bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Orang Amerika yang berbicara padanya berkata, "Hah?" Ya, mereka tidak bisa mengerti apa yang ia katakan. Ia benar-benar guru bahasa Inggris yang berdasarkan buku, dan ia bisa berbicara bahasa Inggris dengan benar, tapi kamu harus belajar berbicara dengan yang lainnya, dengan orang lain. Kamu belajar intonasinya dan semuanya, dan kamu harus belajar budayanya dan lain-lain. Sama dengan firman Allah. Kita tahu firman-Nya, kita telah mendengarnya, begitu banyak ayat yang kita tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita tahu ajaran dasarnya, kita tahu judulnya. Bahkan kamu tahu bagaimana mengajarkannya. Kita tahu seri sejarah penebusan. Tapi, apakah kita pernah menggunakannya? Bukan mengajarkan secara verbal. Apakah kamu pernah menggunakannya dalam hidup kamu? Kita pernah mendengarkan firman, kita bilang kita belajar firman, tapi kita menghadapi masalah, konflik, kita menaruh firman ke samping, lalu kita mencoba menyelesaikannya. Dengan cara sama sebelum kita datang pada Kristus. Bagaimana dengan saat ini? Mereka yang sangat jelas dalam pikiran, iman, dan roh, dia berkata, "Saya belajar firman ini dan saya menghadapi masalah ini sekarang. Oh, jadi ini mungkin program yang ditaruh oleh Allah pada saya, sehingga saya bisa menggunakan apa yang telah saya terima pada hari Minggu atau melalui Alkitab ke dalam kehidupan yang sebenarnya." Apakah kamu pernah melakukan itu? Menaruh firman dalam kehidupan iman. Pada saya melakukan itu dan melewati masalah melalui firman. Itu menjadi iman, itu menjadi senjata yang sebenarnya, itu menjadi iman yang sebenarnya, itu menjadi firman kebenaran. Tapi sesuatu yang ada di kepala kita, itu hanyalah asas-asas dasar, asas-asas pertama. Kita harus berbuah. Kita mengambil air dari hujan, dan kalau kita tidak berbuah dan kita menjaganya begitu lama, tumbuhannya itu akan mulai membusuk. Kita menerima firman roh dari telinga kita mengerti dalam pengetahuannya, kita menerimanya dan masuk ke dalam hati kita. Tapi tidak berhenti di sana. Itu harus dikeluarkan ke dalam pekerjaan kita, perbuatan kita. Untuk beberapa orang, walaupun tidak ada air yang cukup, walaupun sulit, walaupun kering, mereka mencoba dengan cara yang terbaik untuk berbuah. Tapi yang lain, mereka komplain, sungut-sungut, excuse, berkelahi. Itu adalah duri-duri dan semak-semak, dan katakan kalau itu akan dibakar. Yang kedua, bagian yang kedua, firman kebenaran itulah percaya sampai akhir dan menemukan akhirnya. Menaruh firman yang saya terima ke dalam pekerjaan, dan dia memberikan contoh Abraham. Ayat
13 sampai berikutnya, sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham bukan orang yang menerima janji dan berkata amin, tapi ia hidup dalamnya. Allah tidak memberikannya sekaligus, ia menunggu. Ia menunggu artinya menunggu dengan aktif, percaya dan melakukan dengan aktif untuk memenuhi firman Allah. Yang ketiga, firman kebenaran adalah pekerjaan penggenapan firman melalui kasih. Pendeta Abraham Park berkata, semakin tinggi level tertinggi dari firman Allah itu adalah kasih. Ketika kasih dipenuhi dalam diri kita, maka firman akan dipenuhi dalam diri kita. Bukan kasih manusia, tapi kasih seperti milik Kristus. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 12. 1 Korintus pasal 13 itu adalah pasal tentang kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi apa yang kita tahu tentang kerajaan Allah, tentang Allah, kita hanya tahu bagian, tidak lengkap. Kita ingin melihat keseluruhannya. Kita ingin mengerti keseluruhannya. Tapi jika yang sempurna, tapi dikatakan nubuat, bahasa roh, pengetahuan semuanya tidak lengkap. Dikatakan, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, lihat, konsep yang sama yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Ia berbicara tentang balita, dan dikatakan di sini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saat kita dewasa, kita tidak harus mengulang asas-asas dasar itu lagi. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti, saat kita dewasa, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Wow. Dan itu dilakukan ketika kasih Allah dipenuhi dalam diri saya. Dan kasih itu adalah, saya berbicara tentang buah, dan saya berbicara ini berkali-kali sebelumnya. Tapi kadang-kadang saya memberikan ajaran wine, anggur, kadang-kadang kan. Jadi ice wine atau itu sangat manis walaupun tanpa gula loh itu. Kenapa? Karena ia bisa menjaga anggur es itu berasal dari buah yang membeku, dan ketika membeku airnya itu berevaporasi tapi gulanya tidak. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya berkata kalau kasih itu seperti itu. Ketika segala hal itu pergi, jika firman menjadi buah kasih saya, itu akan tinggal ketika yang lainnya itu pergi. 1 Korintus dikatakan kalau segala sesuatu akan lenyap, tapi yang tinggal itu adalah firman yang akan menjadi kasih. Kamu ngerti nggak? Ini mungkin adalah firman terdalam yang mungkin saya akan khotbahkan. Jadi tolong mengerti hal ini. Jika firman, saya tidak tahu bahasa teknisnya, melalui proses menjadi buah yang disebut kasih, bukan kasih manusia, bukan kasih dunia, tapi firman ini menjadi kasih dalam diri saya, itulah artinya. Dan itu akan dikatakan pada kita keseluruhan gambaran.
bukan bagian atau sedikit atau tidak sempurna, tapi seluruh gambaran siapa Bapa kita, bagaimana kerajaan Allah, dan mereka yang akan menerima hidup kekal, transfigurasi. Saya berdoa, pekerjaan, menjadi dewasa itu akan ada pada diri kita semua. Tidak peduli berapa banyak kita percaya atau berapa dewasa kita, semoga kita menjadi dewasa bersama-sama sejak saat ini. Dan saya percaya kalau Allah Bapa akan terus menunjukkan pada kita bahkan hal yang lebih dalam, hal yang lebih besar lagi, yang akan mempersenjatai kita bagaimana cara kita menjadi dewasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu. Engkau memberikan firman, kebenaran, dan Engkau memateraikannya dengan sumpah perjanjian. Dan Ibrani pasal 6 ya, Kau berkata kalau firman, kebenaran seperti sauh jiwa kita, yang akan menjaga jiwa kita supaya kita tidak menjauh. Semoga ini menjadi sauh kita, walaupun ada angin atau badai, kita tidak bergerak. Semoga kita bisa dijaga dalam firman dan kita bisa mencapai kemenangan. Kita mencari dan memohon. Semoga Engkau bisa membiarkan kita mengerti, bukan hanya mengerti dengan kepala kita atau pengetahuan kita, tapi melalui hidup kita, berbuah atas firman dan kebenaran. Dan semoga kita bisa mengikuti dalam peraturan Melkisedek. Dan Bapa, kami berdoa, semoga nama-Mu akan dimuliakan. Semoga hidup kekal dan transfigurasi akan datang dalam hari-hari kita. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersyukur pada Allah.